Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftaul Izmi dengan NIM 24650066. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Geografi, di mana di sini saya akan mereview artikel yang berjudul pemanfaatan SIG untuk mengurangi risiko bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Untuk artikel ini ditulis oleh Trisha Septiana, Mona Arif Buda, Meizanul Ardi Muhammad, dan Denny Budianto. Di mana mereka ini adalah mahasiswa dari Universitas Lampung, tepatnya pada program studi Teknik Informatika. Baik, poin-poin dari episode ini ada intisari, kemudian ada abstrak, pendahuluan, ada metode penelitian, kemudian ada hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Baik, kita ini ada intisari, kemudian abstrak. Baik, kita langsung saja pada pendahuluan. Baik, secara geografis Provinsi Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera yang terletak di antara Samudra Hindia dan Selat Malaka membuat Pulau Sumatera termasuk. Provinsi Lampung memiliki iklim dengan musim hujan dan kemarau relatif panjang. Secara geologis, Provinsi Lampung berada pada jalur pegunungan aktif, kawasan beriklim tropik, dan berada pada pertemuan dua lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang bertumbukan, sehingga menyebabkan Provinsi Lampung berpotensi terhadap berbagai bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, wilayah di Provinsi Lampung pernah mengalami bencana alam seperti bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lainnya. Nah, untuk mengetahui tempat di mana yang pernah mengalami bencana alam dan daerah yang paling sering terjadi suatu bencana alam, maka diperlukan suatu informasi yang tepat, akurat, dan cepat. Nah, banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi, baik dilihat dari instansinya pada suatu tempat maupun jumlah lokasi kejadian dalam setahun, yaitu sekitar 40% di antara bencana alam yang lain. Bahkan pada tempat-tempat tertentu, banjir merupakan rutinitas tahunan. Lokasi kejadiannya bisa di perkotaan atau pedesaan. Negara sedang berkembang atau negara maju sekalipun bisa mengalami banjir. Nah, tekanan yang besar terhadap sumber daya alam oleh aktivitas manusia, salah satunya dapat ditunjukkan adanya perubahan penutupan lahan dan erosi yang begitu cepat. Pengolahan wilayah dengan permasalahan yang kompleks diperlukan penanganan secara holistik, integral, dan koordinatif. Seringkali penyebab tingginya jumlah korban jiwa dan materi akibat bencana alam adalah kurangnya pemahaman tentang karakteristik ancaman. Sikap atau perilaku yang mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya alam dan kurangnya informasi atau peringatan dini yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Nah, untuk mencegah dan mengurangi dampak dari bencana yang terjadi, sebuah sistem penanganan bencana sangat diperlukan. Nah, pada metode penelitian ini, metode pengembangan EGLE digunakan dalam penelitian dengan tujuan membantu para pengembang perangkat lunak dalam menghasilkan produk tepat waktu. Siklus hidup metode pengembangan EGLE ini yang ditampilkan pada gambar 1 terdiri atas 6 proses. Diawali dengan perencanaan, kemudian dilakukan perencanaan program dengan membuat mock-up sistem yang akan dibangun.
Pada penerapan siklus pengembangan metode agile ini diimplementasikan pada penelitian yang pertama itu tahap perencanaan, di mana pengumpulan data, survei lapangan, observasi, wawancara metode. Kemudian tahap perancangan pengelolaan data spatial dan non-spatial. Kemudian perancangan match up, perancangan ini dilakukan untuk menentukan desain awal dari web yang akan digunakan dalam sistem ini. Kemudian perancangan database dan aplikasi web, di mana sistem ini membutuhkan tempat penyimpanan yang cukup besar dan tampilan antarmuka yang menarik dan user friendly. Sehingga dalam sistem ini juga dirancang database dan perancangan web berbasis sistem informasi geografis. Kemudian analisis dan integrasi data. Dalam tahapan ini dilaksanakan integrasi sistem untuk mendapatkan pemetaan data dan petunjuk arah evakuasi. Yang ketiga, tahap pengembangan, kemudian tahap rilis, tahap feedback. Nah, yang terakhir itu adalah tahap feedback. Nah, tahap terakhir ini merupakan hasil dari analisis yang telah dilakukan, di mana dapat berupa revisi program, revisi analisis, dan laporan. Nah, hasil penelitian ini diimplementasikan dalam sebuah sistem informasi geografis berbasis web atau website WebGIS. Nah, di mana tahapan awal dari penelitian ini melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan observasi pada 2 dinas terkait, yaitu Bapeda Provinsi Lampung di Jalan Robert Walter Monginsidi nomor 223 Tanjung Karang Pusat. Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara. Nah, ini adalah gambaran analisis pemetaan daerah rawan banjir Kota Bandar Lampung. Sini ada mulai, kemudian pengumpulan data, kemudian peta analog, peta digital, dan georeferensi, sini spatial dan spatial. Itu batas wilayah, aliran sungai, pemukiman tanah, jalan di Kota Bandar Lampung. Kemudian non-spatial atau atribut, curah hujan, kemiringan lereng, perkiraan potensi banjir, jumlah penduduk, kejadian banjir tahun 2020, sarana dan prasarana di Kota Bandar Lampung. Kemudian analisis spasial daerah rawan bencana banjir, analisis deskriptif daerah rawan banjir di Kota Bandar Lampung. Kemudian hasil dan pembahasannya. Yang pertama, data spasial dan non-spasial. Nah, data spasial dan non-spasial merupakan data yang penting dalam pemetaan daerah banjir pada Kota Bandar Lampung, di mana untuk data spasial ini disimpan dalam bentuk peta yang telah dikumpulkan menjadi lokasi yang unik pada permukaan bumi dalam bentuk 2 dimensi. Nah, data spasial dan non-spasial ini menentukan tingkat rentan banjir yang dibagi menjadi beberapa tahapan. Di antaranya penentuan data indikator banjir, pemerataan terhadap potensi banjir, kerentanan banjir, model tingkat rentan banjir, dan implementasi model. Nah, berikut ini adalah tampilan data spasial dan non-spasial yang telah dikumpulkan. Yang pertama, data spasial terdiri dari peta batas daerah, peta aliran sungai, peta pemukiman, peta kontur atau permukaan tanah, dan peta jalan Kota Bandar Lampung. Kemudian data spasial dibagi menjadi 8 data yang dapat dilengkapi informasi dan analisis pemetaan bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Di antaranya data sarana dan prasarana, data sejarah kejadian banjir, data kejadian banjir yang diambil sampel pada tahun 2020, data luas wilayah kecamatan, data jumlah penduduk per kecamatan, data perkiraan potensi banjir, data kecamatan rawan banjir, serta data kemiringan lereng di Kota Bandar Lampung. Kemudian yang kedua, implementasi. Yang ketiga, pengujian. Kemudian kesimpulannya, pada artikel ini, yang pertama, penelitian ini telah menghasilkan sistem yang mampu memetakan daerah rawan banjir yang terdapat pada Kota Bandar Lampung sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil tindakan penanganan banjir. Kemudian penelitian ini juga menghasilkan daerah-daerah yang memiliki potensi bencana banjir dan daerah yang aman dari bencana banjir di Kota Bandar Lampung. Dari hasil penelitian didapatkan Kota Bandar Lampung memiliki tingkat potensi daerah rendah dalam bencana banjir yang terdapat pada 8 kecamatan.
Kemudian, GIS yang ditampilkan juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam menggunakan serta menjalankan sistem ini yang telah dilakukan pengujian secara lengkap sehingga memenuhi kebutuhan pengguna terkait potensi banjir yang tentunya ada di Kota Bandar Lampung. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.